Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Selamat bergabung di persekutuan malam hari ini. Malam hari ini seperti biasa bahwa minggu ini kita ada persekutuan setiap hari Kamis ya, malam Jumat. Ya, kalau orang lain malam Jumatan, kita persekutuan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama, semuanya sehat ya. Saya berdoa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh sebelum kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Saat teduh dimulai. Haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa segenap hidup kita. Kita mempersembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Sebab Engkaulah penolong di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami perlukan di dalam kehidupan. Hanya kepadamu saja kami mau berbakti Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Sekali lagi lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesusku, Kaulah sumber kuatku selamanya. Yesus yang aku percaya, kami bersyukur Tuhan selamanya. Yesus, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah ku mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya menyerahkan kepada yang berdoa. Mari kita semua tenang menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada Apri, tunggu. Apri, mute-nya dinyalain deh, mute-nya. Tadi udah ada suaranya tapi kecil. Udah. Mute gedein. Volumenya kalau bisa penuh, sayang. Udah. Pas. Belum kedengeran, Pri. Kalau nggak ini deh, apa namanya? Kamu pakai ini ya, handsfree ya? Dilepas aja deh, coba handsfree-nya. Lepas. Volume handphone kamu gedein dulu. Kita coba ngomong. Oh, mungkin itu di paling pojok kirinya itu dia mungkin pakai yang gambar headset. Coba di itunya diklik dulu. Habis itu pakai over internet. Yaudah, gue ambil alih deh, Gimana, Pri? Bisa nggak? Kalau gitu pakai HP aja kok. Gini aja, gue aja ngambil alih ya. Ya udah. Mari kawan-kawan kita beserta semua, kita renungkan sejenak, kita pejamkan mata untuk menghadap ke Tuhan. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dari jauh sana, dari ujung ke ujung, dari pulau ke pulau, dari provinsi, kalau satukan kami dalam satu aplikasi ini Tuhan, untuk merenungkan, untuk
memajukan bersama iman kita, untuk merenungkan iman kita Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kita yang memberikan pelayanan ini Tuhan, untuk serta dalam memberikan pelayanan terbaik untukmu Tuhan. Tuhan hadirkan dan berikanlah curahan-curahan-Mu untuk Tuhan, untuk kami Tuhan, agar kami bisa mampu untuk memberikan pelayanan kepada semua orang Tuhan, ada di sekeliling kita Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, amin. Sorry ya, ada teknis Kak Apriani. Tidak matter, nggak apa-apa. Nanti next time, mungkin kita bisa coba dulu di awal. Semuanya bersuka cita, amin. Saya percaya semuanya hari ini diberkati Tuhan. Dan semua orang hari ini merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada satupun pribadi yang lebih dahsyat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini mari kita bersama-sama menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya ini kayaknya mukanya pada tegang ya. Senyum sedikit dong. Masa datang sama Tuhan mukanya tegang gitu. Ditanya sama Tuhan, ngapain aja di dunia? Muka lo tegang gitu. Kayak Mbak Astria, kayak Ko Michael tuh kan senyum terus gitu. Kak Dea juga mulai senyum-senyum ya. Mari. Bersama kita mengangkat satu pujian, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, namanya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus,
Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan, tinggikan namamu. Oh, tinggikan, tinggikan namamu. Oh, Allahku dahsyat. Haleluya. Diberkatilah kita sekalian yang sudah memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Sorry ya, ini mainnya nggak terlalu jago. Tapi biarlah ini bisa jadi berkat bagi kita semuanya. Kita terus memuji nama Tuhan. Sebab mungkin tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Benar? Tidak ada hal-hal yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selain daripada puji-pujian kita kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua sebelum kita akan mendengarkan renungan, kita akan menaikkan satu pujian Waymaker, dan kita akan medley dengan How Great is Our God. Refnya saja. Hosanna. Saya salah tulis ya. Mari saya mengundang semuanya untuk mengambil sikap menyembah. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Blowing in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Haleluya Yesus. Amin. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, every heart. I worship you, let's sing. I worship you, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Let's sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna
Hosanna, once again, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Tuhan, biarlah di dalam ketidaksempurnaan ini kami tulus memberikannya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak melihat keadaan kami, tapi kami percaya Tuhan menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan dengar suara Tuhan. Berkati kami, jadikanlah setiap kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bagaimana Kak Lina? Lanjut. Gue masih di sini nih. Lanjut ya. Lanjut dulu. Saya. Sebentar, saya ambil kitab dulu. Kalau saya lihat dari setiap raut-raut wajah yang hadir, ini ada yang sukacita, ada yang sedang lesu ya, entah kenapa. Tapi kayaknya masih tanggal muda, harusnya semua bersukacita ya. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita ada berkat kemurahan Tuhan. Tidak ada satu hal yang lebih menyenangkan ketimbang kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya mungkin saya mengatakan ini banyak orang akan tidak setuju gitu ya. Kalau ikut Tuhan itu akan selalu enak hidupnya. Enggak juga gitu. Ada orang-orang yang ikut Tuhan justru hidupnya menderita. Tapi mari kita akan melihat sebenarnya bagaimana kehidupan kita di dalam dunia ini harus tetap berpengharapan sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kondisi sebaliknya ketika orang mengalami kondisi yang sepertinya diberkati Tuhan, punya berkat yang lebih seperti itu ya. Akhirnya dia mengalami sebuah kondisi yang apa ya, nggak perlu Tuhan gitu ya dalam kehidupannya. Bahkan semuanya dia meyakini bisa dibeli, bisa dilakukan sendiri. Beberapa waktu kebelakangan kita merenungkan sebuah Mazmur ya. Bagaimana kita terus diingatkan agar senantiasa kita mengandalkan Tuhan bukan hanya ketika permasalahan kita tuh berat. Benar ya? Kadang-kadang kita datang sama Tuhan tuh pas kira-kira masalahnya tuh berat, nggak bisa apa namanya, diatasi, nggak bisa dibeli pakai duit tuh baru kita datang sama Tuhan. Kalau enggak, ya udahlah, asal ada duit gua bisa kok gitu. Entah yang sekolah, entah yang bekerja gitu, semuanya bisa terjadi. Nah, mari saya mengundang semuanya untuk mengambil Alkitab masing-masing. Ini sebenarnya dadakan ya, tapi firman Tuhan katakan harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Itu sih kata firman Tuhan. Kalau saya ya sedia. Mau gimana, nggak mungkin kan kita persekutuan nggak ada firman Tuhan. Saya mengundang semua mengambil Alkitab. Teman-teman boleh membuka Alkitabnya pada bagian Ulangan pasal 9. Ulangan pasal 9. Aduh, Ulangan pasal 9 ayat yang ke-6. Nah, itu kemarin saya tanya dulu sama Kak Lina ya, "Tema lo apa?" gitu. Dia bilang sama saya, "Apa ya?" Saya lupa. Temanya itu adalah apa ya? Entar dulu lah, saya baca dulu daripada saya salah karena marah Kak Lina nanti. Apa temanya? Temanya apa Kak Lina? Tanda tanpa tanda jasa deh gitu. Asal aja ganti-ganti. Sorry, aku udah sorry. Bukan karena jasa Anda, itu temanya. Tanda jasa.
Yuk, sama-sama kita akan baca dari Ulangan 9 ayat 6. Saya akan baca, teman-teman silakan simak atau kalau mau baca bareng-bareng juga dipersilakan. Aman ya? Aman. Di bawah judul perikop, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Ayat yang ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Diberkati kita sekalian yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Glory, glory, haleluya. Teman-teman yang terkasih, sekali lagi kita kembali ya, tadi pembukaan saya bilang kalau kadang-kadang ketika kita punya power di dalam kehidupan ini, seringkali kita adu power sama Tuhan. Maksudnya adu power sama Tuhan tuh ada bagian-bagian yang kita tuh nggak perlu Tuhan. Asal gue punya duit, gue bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Nah, nanti bagian yang sulit, misalnya kayak sakit, ya, misal kanker stadium 4 gitu udah mau meninggal baru dia cari Tuhan. Tuhan, aduh duitku nggak bisa nyembuhin aku dari sakit ini nih, minta mukjizat dong Tuhan. Minta mukjizat. Nah, ini sama. Kayak bangsa Israel kala itu tuh sama. Bagaimana kalau kita mengikuti seluruh perjalanan mereka selama 40 tahun di tanah Kanaan? Sorry, di perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, kali ini bangsa Israel tuh sudah datang, sudah sampai di tanah Kanaan. Tapi yang jadi masalah adalah ada orang-orang yang udah duluan di sana. Nah, gimana tuh? Nah, ini kenapa sampai hari ini Israel masih belum bisa menaklukkan seluruh tanah perjanjian. Ya, masih perang sama Palestina. Itu memang sudah dari sononya ya, dari sejarah kitabnya udah ngasih tahu. Nah, kita tinggalkan, kita nggak akan bahas tentang peperangan itu. Tetapi di sini bangsa Israel yang sudah menduduki tanah Kanaan itu malah jadi sombong gitu loh. Ini kalau kata orang bertamu itu nggak tahu diri gitu. Udah datang, dia ngusirin orang-orang yang ada di situ, lalu dia merasa bahwa semuanya itu adalah kekuatannya. Kalau pemazmur katakan mereka bergantung pada tentara, mereka bergantung pada kuda-kuda mereka. Itu yang menurut mereka bisa membuat mereka menang atas bangsa-bangsa Kanaan kala itu ya. Memang tidak disangkali, beberapa peperangan melawan orang-orang yang ada di Kanaan itu mereka menangkan dengan suatu keadaan yang ajaib ya. Bangsa Kanaan tuh bangsa yang besar teman-teman. Sedangkan orang-orang Israel tuh walaupun jumlahnya jutaan masih kalah. Karena nggak semuanya tentara dong, ya dong. Ada yang wanita, anak-anak, mereka nggak turut berperang. Ulangan 9 ayat 6 atau secara umum Ulangan 9 ini tuh sebenarnya nasihat dari Musa. Nasihat dari Musa kepada bangsa Israel. Nah, di Ulangan ini ada 3 bagian nasihat Musa. Nasihat pertama, nasihat kedua, dan nasihat ketiga. Dan ini nasihat yang kedua sama bangsa Israel. Karena Musa melihat sepanjang perjalanan bangsa Israel tuh dari nenek moyang keluarnya dari bangsa Mesir, itu bangsa Israel tuh bangsa yang benar-benar nggak tahu gimana ya, terima kasih sama Tuhan. Ya nggak sih? Secara umum kita lihatlah di perjalanan mereka sudah dibebaskan, mereka marah sama Tuhan. Sama Musa ya marahnya ya. Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lebih enak di Mesir. Kami bisa makan, bisa minum, lalu kami di tengah-tengah padang belantara tidak dapat membeli makan. Ya bener lah di padang belantara, padang gurun ya. Mana ada tukang bakso lewat sana. Oh, zaman itu belum ada tukang bakso ya. Ya istilahnya toko kelontong juga belum ada. Lalu apa yang Tuhan beri? Tuhan kasih roti mana dari atas surga. Tuh dilempar roti dari atas surga. Mampus nggak lo? Kasih makan mereka, tapi cukup untuk sehari. Makanya kita ingat ya doa Bapa kami, berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Itu filosofinya daripada mana yang dikasih Tuhan. Kalau bangsa Israel berjalan. Lalu ketika mereka, ya pertama itu mereka menyeberangi laut ya. Laut Teberau dibelah. Lalu ada mana, kemudian mereka diberi makan daging. Ketika mereka haus,
mereka diberikan minum, bahkan ketika mereka kepanasan, diberikan yang namanya perlindungan tiang awan. Ada orang bilang tiang awan tuh hoax gitu ya. Tiang awan tuh cuman kiasan, enggak teman-teman. Tiang awan tuh benar-benar sekumpulan awan yang memayungi perjalanan bangsa Israel. Mungkin kita belum pernah berjalan di padang pasir ya. Kalau mungkin teman-teman bayangin udahlah panas kayak biasanya, terus kita suruh jalan. Jalannya tuh nggak sehari 2 hari, 40 tahun jalan. Itu panasnya kayak gimana. Kalau nggak ada tiang awan, udah deh, mateng gitu ya. Saya aja, saya ini susah putihnya teman-teman ya. Mbak Astria, teman-teman yang lain tahu lah. Saya kalau mutihin tuh harus di rumah sebulan. Nanti keluar 1 jam udah hitam lagi. Tapi bangsa Israel kala itu luar biasa loh. Diberikan tiang awan. Kurang baik apa coba? Nah, terus mereka menganggap pemberian tanah Kanaan itu tuh sesuatu yang sudah harusnya diberikan Tuhan oleh karena kebaikan nenek moyangnya. Siapa nenek moyang mereka? Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagi mereka, karena nenek moyang saya dapat tanah Kanaan. Apakah demikian? Oleh karena itu, sorry, Mazmur ya, karena sering baca Mazmur jadi ada yang storing ini, mungkin ada yang mic-nya terbuka. Oke, saya minta maaf ya. Saya ulangi. Nah, bangsa Israel menganggap bahwa ini semua pemberian karena kebaikan nenek moyangnya. Abraham, Ishak, Yakub ya. Makanya mereka kalau berdoa, berdoa kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Tuhan marah dong. Wajar nggak sih? Bangsa yang begitu dikasihinya. Padahal, apakah ada bangsa lain yang lebih baik mungkin? Mungkin ada bangsa yang lebih baik daripada bangsa Israel. Tapi karena perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah yang membuat Allah juga tidak bisa mendustai dirinya sendiri. Bahwa mau tidak mau dia harus memberkati bangsa Israel ini. Makanya berkali-kali Tuhan marah sama bangsa Israel. Oleh karena itu, ada satu generasi yang tidak masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa sendiri ya. Jadi Musa nggak boleh masuk, cuman boleh ngintip doang. Gitu. Yang akhirnya masuk adalah generasi berikutnya bersama dengan Yosua. Lalu apa implikasinya buat kehidupan kita sehari-hari? Saya peringatkan bagi diri saya ya, bukan 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 hanya untuk teman-teman, tapi ini juga bagi diri saya. Mengingat bahwa kehidupan orang-orang muda seperti saya dan teman-teman ini banyak sekali hal yang kadang-kadang menggoda kita ya, menggoda kita untuk jauh sama Tuhan. Tapi lalu saya banyak belajar, saya mendengarkan orang-orang berbicara tentang hikmat Tuhan, saya menemukan sesuatu. Kadang-kadang iblis membuat sesuatu yang paling berharga untuk menjauhkan kita kepada Tuhan, dari Tuhan. Apa itu? Hati. Hati kita dipakai sama iblis untuk membuat kita itu jauh dari Tuhan dan menganggap bahwa udah lo minta tolong sama Tuhan ketika masa lalu berat aja. Nanti kalau masalah jodoh segala macam cari aja lah di pinggir-pinggir jalan tuh nanti juga nemu gitu kan. Kalau masalah pekerjaan gampang ngelamar aja di sekolah-sekolah atau ngelamar di ya jadi pemulung atau apa pasti kita dapat duit kok. Sesimpel itu kata iblis ya. Ingat ada 3 hal yang ada 3 hal yang iblis tawarkan sama Tuhan Yesus ketika pencobaan di padang gurun. Masih ingat ya? Yang pertama, masih ingat? Mengubah batu menjadi roti. Itu bukan hanya sekedar pencobaan, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, hari ini ada banyak orang yang tega berbuat semena-mena, berbuat jahat hanya untuk makan. Percaya nggak? Lah orang korupsi itu salah satunya adalah untuk membuat mereka supaya bisa makan enak terus. Orang membunuh juga kalau ditanya, itu alasannya apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, ekonomi. Terlepas mereka membeli sabu atau apa, itu kan sesuatu yang dimakan juga. Nah itulah pencobaan yang berat di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang hanya karena kita
tidak diberkati Tuhan, kita harus berpuasa sehari 2 hari, kita ngeluh sama Tuhan. Aduh Tuhan kok berat banget sih jadi umat pilihan-Mu. Kita nggak melihat tuh yang di belakang. Ada berkat yang lebih besar tuh karena ketutupan sama apa yang ada di hadapan kita dan yang menekan hidup kita. Yang kedua, Tuhan Yesus ditantang untuk menjatuhkan diri ya dari hubungan bait Allah. Hubungan bait Allah tuh udah anggap aja dari atas balkon tingkat 5 ya. Apa gedung tingkat 5 atau di atas bukit yang kalau lo loncat tuh pasti mati gitu. Entah bagaimana cara turunnya, lah kaki dulu, kepala dulu, apa dulu tuh pasti mati lah. Nah hebatnya iblis ini pakai firman. Nah hati-hati loh teman-teman. Saya kadang-kadang bilang kasar begini, hati-hati, iblis juga bisa khotbah. Jadi kalau kita mendengarkan khotbah harus benar-benar kita perhatikan. Mengapa saya mengajak teman-teman membuka Alkitab? Itu supaya teman-teman bisa koreksi. Siapa tahu ya saya salah satu iblisnya. Tapi bukan ya, mudah-mudahan bukan. Oleh karena itu penyelidikan firman Tuhan itu jangan cuma ditelan mentah-mentah teman-teman. Dipelajari lagi. Apakah ini benar-benar hikmatnya datang dari Tuhan? Nah, iblis pakai firman mencobai Tuhan. Ini bangsa Israel lebih kurang ajar, pakai mulutnya sendiri mencobai Tuhan. Mereka menganggap bahwa semua yang diberikan sama Tuhan itu atas jasa-jasa mereka. Karena mereka baik, Tuhan kasih sama kita. Nah, kadang-kadang gitu loh teman-teman. Kadang-kadang kita mengharapkan, wah persembahanku loh Tuhan tiap hari 50.000. Kenapa sih gajiku nggak naik-naik gitu? Gila aja. Tiap hari kayaknya, tiap bulan tuh kayaknya gue perpuluhan sejuta geng. Ngapa coba nggak naik-naik pangkat? Apa yang salah gitu? Nah kita lupa. Ini bukan masalah take and give, tapi ini relasional. Relasi kita sama Tuhan intinya gitulah ya. Ini bahasa Inggris gue jelek banget ya, malu di depan Mbak Astria nih, guru bahasa Inggris. Gak apa-apa lah ya, yang penting saya memberitakan sesuatu yang kekekalan. Nah, kadang-kadang ya saya sendiri terlepas apakah saya kebal juga tidak, pernah juga merasakan, aduh Tuhan, saya ini rajin persembahan, saya rajin pelayanan sama Tuhan kurang loyal apa coba hidup saya. Kok Tuhan kasih saya tempat yang gak enak-enak sih? Tuhan pasti tempatkan saya di situasi yang sulit, kondisi yang gak memungkinkan, kadang cobaan yang begitu berat, atau yang lebih menyakitkan tuh orang-orang yang kita kasih itu meninggalkan kita. Mungkin teman-teman pernah merasakannya. Nah, di saat-saat seperti itu iblis pakai hati kita untuk mencobai kita. Nah, kan berdosa, udah nggak layak tuh sama Tuhan, deket sama Tuhan, udah jauh aja. Tuh kan berdosa lagi, udah nggak layak pelayanan, nggak usah pelayanan lah. Orang lu berdosa. Nah, iblis bilang sama hati kita begitu. Kan kadang-kadang begitu kan kita merasa, tuh nggak layak banget sih hidup gua. Aduh, aku nih nggak layak terima kebaikan Tuhan. Ya bener sih. Aku nih nggak layak untuk jadi pelayan Tuhan. Ya kadang-kadang bener. Ah, udahlah berhenti aja lah. Burnout. Akhirnya dia berhenti dari pelayanan, dia jauh dari persekutuan, dia malah menjauhkan diri dari komunitas-komunitas. Nah, di situ iblis seneng, teman-teman. Dia berhasil mencobai kita. Dia berhasil memakai sesuatu yang berharga untuk menjauhkan kita sama Tuhan. Ya, hari ini mungkin kalau ada orang yang ditantang eh, sama seseorang yang lain gitu ya, ditantang sama iblis lah secara langsung. Potong tangan atau berpaling dari Tuhan. Ada orang-orang yang berani, potong tangan, saya nggak mau tahu, yang penting saya ikut Yesus. Ya, I follow you, follow Jesus, no turning back, kalau kata lagu begitu ya. Sekali saya ikut Yesus, selamanya Yesus. Bagaimana kalau hidupmu diambil, dibunuh? Apakah engkau masih ikut Yesus? Ada orang yang berani, hidup mati, saya ikut Yesus. Tapi ketika orang sudah diserang bagian hatinya, kadang-kadang dia melemah. Berapa dosa sih yang udah kita lakukan sampai hari ini? Bisa nggak kita hitung? Nggak bisa. Ada nggak pribadi yang mau mengampuni dosa kita sepenuhnya? Kalau dipikir manusia nggak ada teman-teman. Nggak usah jauh-jauh lah teman-teman terdekat kita, orang-orang yang kita kasih.
Itu sekali kita membuat cedera, itu sulit dan tidak akan pernah bisa pulih. Kadang-kadang mata kita kan tertutup. Aduh udahlah, nggak layak ini. Udah nggak layak pelayanan ini. Udah gue pergi aja deh. Masih ada orang-orang yang lebih suci gitu. Wah, bukan Astria suci ya. Teman-teman saya sering ngomongin Mbak Astria ini karena Mbak Astria ini teman pelayanan dulu. Beliau ini teman pelayanan. Kita kembali, teman-teman, mari kita melihat ada pesan Tuhan daripada Ulangan 9 ayat 6 ini bahwa jangan sampai sesuatu yang berharga ini diambil oleh si jahat, dipakai untuk menjauhkan kita sama Tuhan. Jangan sampai kerohanian kita itu muncul sebuah kesombongan. Jangan sampai keberibadahan kita itu menjadi sesuatu yang berbau busuk di hadapan Tuhan. Luarnya aja tampilannya manis gitu ya. Kita worship sama Tuhan, suaranya bagus, main musiknya keren, khotbahnya berkobar-kobar, 3.000 orang bertobat gitu ya. Dirinya sendiri tidak selamat. Nah, itu yang juga mengingatkan kepada saya senantiasa. Apakah saya benar-benar layak untuk menyampaikan firman ini? Tapi perenungan saya mengatakan bahwa saya dipanggil untuk itu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman terpanggil untuk memberitakan kabar sukacita? Apakah teman-teman terpanggil untuk senantiasa bersyukur sama Tuhan? Jangan mengingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Kebalik ya. Yang diingat itu kebaikan yang Tuhan sudah lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Apakah orang yang persembahannya berjuta-juta, bermiliar-miliar, itu menjamin keselamatannya? Ya saya sih tidak tahu ya dengan kepercayaan orang lain. Kalau di kepercayaan sepupu kita kan gitu ya. Misalnya nih, kalau lo bisa korban sapi itu nanti di neraka lo naik sapi. Gue nggak tahu kalau lo korban ayam, soalnya ayam nggak bisa dinaikin. Kalau korban kambing masih mending lah ya, masih bisa dinaikin. Kalau korbannya ayam kan nggak mungkin, dan nggak mungkin juga korbannya ayam. Nah kita nggak kayak gitu. Apapun kita di dalam dunia ini derajatnya setinggi apa, itu nanti ketika kita pulang udah sama kita, sama. Nggak usah khawatir yang hari ini hidupnya susah. Tidak usah khawatir kalau hari ini hidupmu mungkin berat. Ada satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Mungkin kita tertutupi ya hari ini dengan hal-hal yang ada di depan mata kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini supaya kita senantiasa belajar daripada bangsa Israel. Terus apakah kita boleh membandingkan diri dengan bangsa Israel? Jangan teman-teman, jangan. Ini bangsa udah dipilih Tuhan. Nah kalau kita itu oleh kasih dan karunia Tuhan, ya beda. Kalau bangsa Israel karena udah dipilih, jadi walaupun mereka tegar tengkuk, sampai hari ini mereka diberkati Tuhan. Tapi kita, ini kan kayak apa ya, jatah, kasarnya jatah sisaan gitu loh. Karena bangsa Israel tolak keselamatan daripada Tuhan Yesus, menolak pribadinya, maka akhirnya keselamatan itu berimbas kepada semua orang, termasuk kita. Harusnya kita lebih bersyukur daripada bangsa Israel. Bangsa yang tadinya tidak diperhitungkan, akhirnya memperoleh keselamatan. Kurang enak apa? Ya saya sih belum pernah ke surga, jadi jangan tanya ya nanti di surga ngapain gitu, surga kayak apa, jangan tanya. Yang saya bayangkan bukan tempatnya, tapi kondisi, situasi, dan juga keadaan. Kalau hari ini saya menderita, saya yakin nanti di surga saya tidak akan merasakan penderitaan yang sama. Dari mana tahu? Firman Tuhan sudah beritahukan, ya, tidak akan ada gertakan gigi di sana. Terima kasih, kiranya ini menjadi berkat dan mengingatkan bagi saya dan kita semua. Haleluya. Amin. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing terkait dengan firman Tuhan malam hari ini. Saya persilakan. Boleh mau sharing tentang kondisi yang pernah terjadi masa lalu. Atau mungkin hari ini sedang bergumul. Saya bergumul teman-teman ya. Bergumul, ya pasti teman-teman juga bergumul dalam kondisi yang sulit ini. Masing-masing kita punya pergumulan pada porsinya. Saya kadang-kadang
ditantang sama Tuhan gitu. Ditantang sama Tuhan dan ditantang sama keadaan gitu. Padahal bisa lebih baik. Kenapa kamu pilih ini? Ya. Pekerjaan yang saya alami hari ini tuh sebenarnya pekerjaan yang biasa aja lah. Duitnya nggak banyak, cukup untuk saya makan aja lah ya. Bersyukur kalau tempat tinggal dikasih. Nah, seringkali tuh pekerjaan menawari saya, "Udah lo kerja di sini aja. Udah daftar di sana aja tuh. Gajinya lebih gede daripada lu jadi pendeta kan." Untuk apa jadi pendeta? Nggak ada duit. Nah, Mbak Astria ini calonnya pendeta, calon suaminya pendeta. Jadi Mbak Astria harus siap, Mbak. Karena orang tuanya pendeta pasti tahu lah ya. Teman-teman yang mungkin juga punya kerinduan untuk pelayanan, jangan takut. Saya dapat motivasi gini, saya kan sebenarnya ingin jadi pendeta, tapi juga ingin rindu juga jadi pengajar. Teman-teman mungkin pernah dengar, bukan pernah dengar ya, tahu emas ya? Pernah ke toko emas nggak? Kalau kita jual emas, ya jangan ketawa-ketawa ya. Pernah pernah sekali gue ke toko emas tapi maling gitu. Jangan ya, bukan. Kalau di toko emas, ketika kita jual atau beli emas itu pasti ditimbang. Bener ya? Pasti. Itu untuk menentukan berapa ukuran emas yang akan kita beli atau kita jual. Lalu, mana yang lebih penting, emasnya atau timbangannya? Orang banyak bilang emasnya. Padahal kalau tanpa timbangan kita nggak tahu emas itu seberapa. Bisa jadi dia KW. Mana yang lebih dihargai lebih mahal? Emasnya. Padahal tanpa timbangan kita nggak pernah tahu apakah berapa berat emas itu, harganya berapa ditaksir. Kita nggak pernah melihat timbangan ini sebagai sesuatu yang lebih penting. Nah, itulah mindset saya ya sebagai seorang yang sebagai pengukur, biarlah emas ini bagaikan orang-orang yang saya layani. Biarlah mereka berkarya, mereka jadi berharga. Tetapi biarlah saya jadi timbangannya, mengukur, yang mengukur seberapa kemampuan mereka sehingga mereka boleh jadi sukses. Ini bagi guru-guru juga begitu ya. Jadi jangan jangan lelah jadi guru karena engkau adalah timbangan-timbangan yang mulia. Engkau akan menghasilkan emas-emas yang berharga, mahal. Anak didikmu nanti akan dipakai luar biasa kalau kita jadi timbangan yang akurat. Begitu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa kalau tidak ada yang sharing. Atau ada yang chat, ini kok banyak banget chat ya. Ini lama-lama saya tutup juga nih chat ini. Kau boleh nanya, Boleh, boleh silakan. Siapa nih? Andi, Oke. Silakan Kak Andi. bagaimana cara kita supaya layak di hadapan Tuhan? Sedangkan walaupun cuman dengan kita berdoa dan baca Alkitab, apakah kita layak di hadapan Tuhan? Apakah ada hal-hal yang lain Terima kasih. yang Mm-mm. Yang bisa membuat layak ya di hadapan Tuhan ya. Ada banyak orang menafsirkan bagaimana jadi layak. Ada bagian firman Tuhan lain yang mengatakan begini, "Kuduslah engkau sebab aku kudus," gitu ya. Tapi apakah mungkin kita mencapai taraf kekudusan yang seperti Allah? Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa setiap manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Begitu kan? Roma 6 ayat 23 bilang bahwa upah dosa itu adalah maut. Sampai hari ini tidak ada orang yang bisa mencapai suatu taraf kekudusan itu. Tapi apakah berarti itu kita tidak layak sama Tuhan? Mungkin teman-teman atau Kak Andi pernah dengar cerita ketika Tuhan Yesus bersama orang-orang Farisi menjelaskan tentang hukum Taurat. Bagaimana aku kan sebelumnya kan agamanya beda Kak, jadi aku nggak terlalu tahu nih masalahnya. Oke, Aku kan beda agama, makanya aku nanya. Oke, thank you Kak Andi. Sorry, aku potong. Si Andi ini kebetulan dia dari agama Hindu. Nah, kemarin dia masuk ke rumah aku, dia pengen ikutan untuk ibadah seperti ini. Terus aku bilang, ya udah kalau mau ikutan ibadah nanti aku seruin secara pribadi. Makanya dia ada kerinduan untuk apa ya namanya, jadi agama kita gitu. Tapi aku selalu bilang kepada dia, itu dari keinginan kamu gitu. Makanya aku ajak dia gitu. Oke, terima kasih ya, saya kurang paham. Tapi kalau misalnya nih, Kak Andi rindu untuk diberikan banyak tentang dasar-dasar iman kami, boleh secara pribadi. Kalau di sini kita jelaskan tentu panjang lebar ya. Tapi intinya begini,
Tuhan Yesus tuh datang bukan untuk orang-orang yang sehat, ya. Bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya layak. Justru untuk orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang. Lalu bagaimana caranya supaya kita, orang-orang yang seperti Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu, satu-satunya cara ya adalah seperti yang Injil Yohanes bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepada Bapa, tidak bisa seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu ya. Terima Yesus, kemudian hiduplah sesuai dengan Yesus pernah hidup. Ya mungkin ini sesuatu yang sulit tuh kadang-kadang pendeta semua mengatakan begitu, kondisinya yang sebenarnya juga nggak gitu ya, kadang-kadang sulit gitu. Karena memang kenyataannya Tuhan Yesus tuh hidup nggak pernah enak. Kadang-kadang orang melihat kehidupan Tuhan Yesus tuh penuh kasih, penuh dengan kehidupan yang nyaman. Mereka tidak melihat kondisi pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun lamanya ya. Tuhan Yesus katakan bahwa kalau serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Nggak punya tempat tinggal, teman-teman. Meskipun dia punya keluarga, tapi dia memutuskan untuk berjalan melayani umatnya. Kembali, daripada jauh saya menjelaskan ya. Jadi bagaimana untuk kita merasa diri layak, yaitu sebenarnya dari diri kita. Hati-hati, iblis kadang pakai itu untuk menjauhkan kita, Kak Andi ya. Iblis bilang bahwa lu nggak layak, nggak usah lagi ikut agama ini, nggak usah ikut ini. Udah yang penting lu berbuat baik. Jangan begitu ya. Apakah ada orang yang lebih baik daripada orang Kristen atau agama lain? Tentu masih ada. Ada orang yang lebih baik hidupnya, lebih suci kehidupannya. Tapi apakah mereka beroleh keselamatan? Kuncinya cuma satu, Kak. Injil Yohanes juga bilang bahwa di tangannya itu ada kunci kerajaan surga. Ya kasarnya gini lah ya. Kalau kita mau masuk ke rumah, ini kan rumahnya dikunci. Kita harus cari kuncinya dong. Nah, kuncinya ini ada sama Tuhan Yesus. Kenapa? Kuncinya ada sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu hanya satu-satunya pribadi yang pernah turun ke dalam alam maut. Kemudian dia naik, satu-satunya yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan satu-satunya orang yang akan kembali ke dunia ini kedua kali. Untuk menjemput saya, saudara-saudara sekalian, kita semua yang berpengharapan sama Tuhan. Jadi definisi layak itu subjektif banget. Kita nggak bisa mendefinisikan hidup orang ini benar, layak. Apakah hidup kita sudah layak? Yang perlu kita lakukan adalah senantiasa kita mengaku dosa. Karena kembali lagi, Roma 3 ayat 23 tadi, semua orang telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Hal yang bisa kita lakukan adalah terus mengaku dosa kita sebab dia adalah setia dan adil gitu ya. Firman Tuhan bagian lain kan mengatakan demikian. Oleh karena itu setiap malam tuh saya tidak bosan-bosannya mengajak kita sekalian untuk merenungkan setiap hal-hal yang sudah kita lakukan. Tapi jangan juga ketika kita udah apa ya, merasa berproses, waduh hidup ini nggak bisa nih kalau suruh kudus. Ya berproses lah. Tapi kan nggak gitu ya. Make a progress on your process, gitu kan. Nggak tahu bener apa salah nggak nih bahasa Inggrisnya. Yang penting ini, membuat perubahan di dalam sebuah proses kehidupan. Jangan sampai kita sama kayak keledai, jatuh ke dalam lubang yang sama. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Setidaknya, kalau kita sudah menyadari, kita beralih. Bukan beralih ke dosa berikutnya ya, beralih menjadi orang yang baik. Kandi, semoga ini membantu berbagi solusi. Kalau ingin secara pribadi, japri kepada saya, boleh. Kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, yang lain, boleh. Kak Michael atau Mbak Astria atau siapa sih ini yang muncul di monitor dari tadi cuman ini aja nih. Gimana Kak Andi? Mungkin Agung mau nambahin? Boleh, silakan. Ini Agung yang temennya Kak Uli ya? Oke, welcome Agung. Ya, shalom teman-teman. Halo. Kalau ya pertanyaan seperti yang ditanyakan Kak Andi ya. Yes, Kak Andi. Saya suka sama firman Tuhan yang di Matius 11 ayat ke 25. Perikopnya di situ ajakan
juru selamat. Ya, benar yang dibilang kakak ini. Kalau kita mau mengenal Kristen, kita harus tahu bahwa hidup ikut Yesus itu nggak enak. Nggak enak. Dan di situ dijelaskan bahwa nggak ada satupun orang yang bisa ketemu Bapa melalui Yesus. Di ayat yang ke-28, Yesus menjelaskan bahwa kalau ikut Yesus itu ya nggak enak, kita harus pikul. Kuk itu berarti di sini kalau teman-teman tahu, kuk itu kayak yang ada di alat kalau bajak sawah itu ada yang di leher lembu, yang di leher sapi itu yang ya lembu, yang di lehernya itu yang benda. Kuk itu menunjukkan benda itu, artinya ketika kita hidup Yesus, kita ikut Tuhan, akan ada mungkin jalan yang nggak mulus. Apa yang dirasakan Yesus setelah dia mati di kayu salib, dia menderita, itu juga akan kita rasakan ketika kita ikut Yesus. Jadi kalau dibilang jadi orang Kristen itu enak, ya saya secara pribadi ya itu salah. Kita harus merasakan apa yang dirasakan Yesus di atas kayu salib. Dia dihina, dia dicaci maki, dan sebagai orang Kristen yang benar, kita juga harus merasakan apa yang Yesus rasakan. Gitu sih inti dari kekristenan. Jadi ya jangan kalau kita ikut Yesus, ikut Kristen ya mulus-mulus saja, enggak. Kalau menurut saya gitu sih, Kak. Terima kasih Kak Agung ya. Tapi jangan takut loh, nanti ikut Yesus, waduh hidupku susah, jadi miskin. Enggak juga. Yang dijelaskan Kak Agung tadi adalah benar terkait dengan tanggung jawab. Gitu loh. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, meskipun ya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, karena iman, tetapi sebagai orang yang ikut Kristus kan kewajiban kita hidup seperti Yesus pernah hidup. Gimana Yesus pernah hidup, ya harus itu yang kita lakukan. Ada bagian firman lain mengatakan di dalam Mazmur ya, yang senantiasa kita baca, tidak selama-lamanya orang yang berpengharapan sama Tuhan dibiarkannya terjatuh. Tidak selamanya orang yang berpengharapan sama Tuhan itu ditinggalkan. Tetap berusaha, tetap juga berkarya, tetap percaya sama Yesus Kristus. Terima kasih Kak Agung ya membantu. Wah, ini partner baru saya ya. Perkenalkan Kak Agung. Saya juga baru kenalan hari ini sih. Tapi nggak apa-apa. Gimana Kak Andi? Semoga bisa dimengerti ya. Saya berharap sih begitu. Karena ada juga dulu saya mengajar di SMA, saya menemukan orang-orang kayak Kak Andi. Agamanya juga sama ya. Kadang-kadang ada juga Konghucu. Yang paling serius adalah Saksi Yehova. Wah, serem tuh ya. Punya murid Saksi Yehova itu lebih serem daripada punya murid agama Islam. Karena pertanyaannya lebih lebih menyerang gitu daripada kalau orang Islam kan tanya, kenapa Yesus lu tuh kok telanjang sih? Kok disalib sih?" Ya biasa itu pertanyaan anak-anak itu. Kalau ada orang masih tersinggung, waduh masih imannya udah kayak anak-anak lah ya. Tapi kalau Saksi Yehova tanya, itu bahkan orang-orang yang tiap hari ke gereja belum tentu bisa jawab. Oleh karena itu penyelidikan firman ini harus dilakukan semua orang, bukan hanya orang-orang yang sekolah di STT. Itu ya. Saya yakin Kak Agung juga setuju dengan hal ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin supaya pertemuan kita tidak makin panjang. Terima kasih Kak Andi yang sudah membuka sharing. Terima kasih semuanya yang udah datang. Terima kasih. Ini saya sapa-sapa dulu. Ada Kak Andre. Siapa lagi nih? Jauh amat sih lah saya ini. Ada Kak Apriani, Mbak Astria, Kak Dea, Kak Lina, Kak Rangga ya. Ada Naomi. Dan semuanya yang tidak sempat saya sebut, Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, mari kita berdoa menutup firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan kami diberikan kekuatan agar kami boleh menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Meskipun banyak pencobaan, banyak hal yang membuat kami mungkin goyah. Tetapi kami percaya ketika kami berjalan-jalan bersama-sama dengan Engkau, kami memperoleh kehidupan yang berbahagia. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami melalui bangsa Israel. Agar kami tidak menjadi
seperti bangsa yang tegar tengkuk ini Tuhan. Terima kasih berkati setiap kami yang sudah sharing, sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan satu pujian. Oke, ini dia. Aja lah ya. Biarlah kita sebagai bejana-bejana siap dibentuk, senantiasa memenuhi bejana-bejana kita dengan firman Tuhan, dengan air yang segar, sehingga kita beroleh kepuasan. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Bukan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu
dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Saya persilakan untuk yang membawakan doa syafaat. Suara saya sudah terdengar jelas? Maaf agak sedikit berisik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Mbak atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu Kau limpah kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, terima kasih atas makanan, atas nafas kehidupan, atas segala berkat-berkat yang selalu Kau limpahkan kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan ini Tuhan, agar dapat kami jalankan di kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kami ini semuanya ya Tuhan. Berikan kami semuanya kesehatan, rezeki, umur panjang, damai, sukacita ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga keluarga kami ya Tuhan, yang jauh maupun yang dekat ya Tuhan. Berkati mereka seperti Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, di saat pandemi ini ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan, kuatkan segala hal yang kami pergumulkan ya Tuhan. Tuhan, Kau pulihkan juga ya Tuhan, semuanya ini ya Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, agar kami bisa melewati pandemi ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden ya Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, agar mereka dapat membangun bangsa ini ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau berkati selalu ya Tuhan pergumulan kami ini Tuhan. Kau ikut campur untuk penyelesaian pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat program grup kami ini ya Tuhan, Grace ya Tuhan, yang akan dilakukan dan membuat pelajaran Alkitab yang dimulai pada hari Sabtu ini ya Tuhan. Kau berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kau berkati setiap jalannya kegiatan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat kami yang sedang bekerja ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami ya Tuhan agar membuahkan berkat dan berguna bagi semua orang ya Tuhan. Tuhan, buat teman-teman kami yang belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, berikan pekerjaan yang baik ya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami sekiranya ada yang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan, Kau balur mereka semua ya Tuhan. Melalui obat-obat, melalui dokter-dokter yang merawat mereka ya Tuhan. Kau berkati, Kau kuatkan kami ini semuanya ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampunlah segala dosa-dosa kami ini juga ya Tuhan, yang kami lakukan yang sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami, berkati, kami akan beristirahat, Tuhan juga melindungi kami, atau mungkin beraktivitas yang lain, Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan ini. Kiranya kami diubahkan melalui firman yang sudah kami baca ini, Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mengakhiri persekutuan kita. Dan mari kita juga menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Mari terima berkat daripada Allah Bapa yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Berkat daripada Allah Anak yang daripadanya kita mendapatkan keselamatan. Dan berkat di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita hari lepas hari. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian dan bersama-sama dengannya di surga.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, meluangkan waktunya. Ya, terima kasih yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, Kak Apriani. Terima kasih yang sudah berjuang ya. Gak apa-apa. Next time, mungkin minggu depan Kak Apriani ya, tapi harus kita cek dulu, cek sound di awal. Terima kasih Kak Rangga, terima kasih Naomi, terima kasih yang sudah hadir semuanya tidak bisa. Dokumentasi tenang aja, udah direkam ya. Jadi gimana? Kita perlu foto atau gimana? Kalau foto berarti banyak gangguan. Foto. Oh ya, kalau foto berarti open kamera dong. Iya, open kamera semuanya. Benar. Si Endo tiba-tiba Menghilang. Oh ya udahlah. Nah, Mungkin. Michael sebenarnya Michael lagi sakit, dia lagi nggak fit. Cuma terima kasih juga buat teman-teman ya. Di sini ada Agung dan ada siapa? Ada Andi. Terima kasih mau hadir. Mohon maaf ya. Dan aku juga terima kasih sama Samuel. Mohon maaf ya Samuel mendadak ya. Gak apa-apa, udah biasa. kayaknya ada makanan di situ kayaknya. Oh, karena si Vicia ulang tahun jadi makanannya buat gue. Iya. Oke. Oke, bentar ya. Bentar, sabar. Silakan persiapkan pose yang kece badai. Yang kece badai. Gung, buka kamera dong, Gung. Iya, nih kayak saya belum lihat. Agung biar Kak Samuel bisa lihat. Udah? Oke. Mantap kali. Udah. Siap. Yuk. Dia mata dia. Sabar ya. 1, 2, 3. Oke, sabar ya. Ganti gaya. Nggak usah ngadi-ngadi. Ganti gaya. Ntar, gue copy paste dulu gambarnya. Aduh, berisik banget ya tempat aku. Oke, sekali lagi ganti gaya. Kalau aku nggak bisa ganti gaya, soalnya mencet. 1, 2, 3. Sip, mantap kali. Oke. Ya, silakan kepada Kak Lina. Nih, Andrew mana Andrew? Kabur. Andrew kayaknya udah nggak ada deh. Andrew kayaknya udah nggak ada. Oke, gini aja. kayaknya udah nggak ada. Singkat aja sampaikan Pak Ketua. Singkat sampaikan program kita besok apa. Habis itu mungkin teman-teman yang lain ingin beraktivitas. Gimana? Yang apa namanya? Aku cuma untuk teman-teman besok kita PA pertama, perdana itu di hari Sabtu. Nah, nanti kita perdananya di hari Sabtu, baru next time di minggu depannya kita yang tadi hari Sabtu kita rubah menjadi hari Jumat. Jadi teman-teman di ini aja ya. Boleh dilihat jadwal nanti deh. Ya, stay on group aja ya, nanti ada pengumuman di situ. Ya. Nanti kita juga ada sama Kak Agung juga ya. PIG. Ada grupnya ya, Mas? Hah? Iya, ada Mbak Astria mau masuk grup ya? Belum masuk grup ya, ampun kasihan banget. So imut Kak Samuel. Jadinya besok, jadinya hari Sabtu diganti sama hari Jumat ya Kak? Ngerti seperti itu sama. Ini Mel, kan si siapa Jadi gini, bentar ya. Jadi kemarin sebenarnya kan kita kesepakatan kan hari Sabtu, tapi karena hari Sabtu itu aku di grup lain itu, Kak Agung tahu sih, karena Kak Agung juga si Agung tuh salah satu juga sama aku, karena kan yang bantuin Samuel itu salah satunya kan Agung, jadi karena Sabtu nggak mungkin, jadi aku majuin jadi Jumat. Kira-kira Agung bisa nggak Jumat jam 9 minggu depan? Bisa Kak, bisa. Oke, sip, mantap. Mantap, udah kenal ya berarti ya Samuel yang hostnya ya? Ya. Tetap kok sama-sama kece badai.
Terima kasih. Ada yang ditambahkan lagi ya? Kuota gue mau habis ya Allah. Udah. Kasian banget Kak. Nggak dapat kuota belajar ya. Iya, sampai bertemu lagi teman-teman. Senang berjumpa dengan kalian. Shalom, Tuhan memberkati kita. Shalom semuanya, Pak. Shalom, Tuhan berkati.